Good morning anak-anak semua, dimanapun kalian berada. Senang banget nih hari ini Loso Teresia bisa beribadah bersama kalian di ibadah sekolah minggu online tanggal 10 Oktober tahun 2021. Apakah kalian sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Good! Oh iya anak-anak, kalian ingat nggak apa aja yang perlu dipersiapkan? Ya, jangan lupa siapkan kotak persembahan, Alkitab, dan uang persembahannya ya. Dan yang paling penting, kita harus siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Anak-anak, Tuhan sudah memberikan kita berkat yang begitu luar biasa yang tidak terhitung banyaknya. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian I Am Here. Karena hanya kasih dan anugerahnya, kita bisa hidup hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk berkat yang Engkau curahkan setiap hari. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau Engkau boleh datang ke dunia ini, menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan, hari ini kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, layakan kami Tuhan, sehingga kami bisa datang dengan satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu sehingga hidup kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami juga Tuhan percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan setiap lause-lause yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus yang boleh hadir di tengah-tengah kami di ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Hidup
Tuhan Yesus yang kita percaya bukan hanya mati, tapi Dia juga bangkit sehingga kita dapat menaruh pengharapan kita hanya di dalam Dia. Hidup kita pun setiap hari semakin berarti karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Kita mau naikkan pujian sebab Dia hidup. Anak-anak, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita bukan berfokus pada diri kita lagi, tapi Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita, sehingga hidup kita bisa berubah dan ada kerinduan supaya kita semakin serupa dan memuliakan Dia. Kita akan naikkan satu buah pujian, hidupku bukannya aku lagi. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kerohanian kita akan semakin bertumbuh dan hidup kita akan menghasilkan buah roh. Apa saja ya anak-anak buah roh? Yuk kita sama-sama hafalkan melalui pujian Buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah
Silakan duduk anak-anak semua. PowerPoint kita hari ini, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Benar anak-anak, kita tahu Tuhan kasih kita hidup, kita nggak tahu Tuhan kasih berapa lama. Tapi yang pasti, selama kita masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan jadi berkat buat semua orang. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Halo anak-anak di rumah, Shalom. Siapa yang merasa hari ini sangat sehat dan baik, angkat jempolnya satu. Ya, yang berasa lebih diberkati lagi pagi ini, angkat jempolnya dua. Yeay, sungguh semuanya pasti diberkati Tuhan. Dan saat ini kita juga mau diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita mau sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Ya, anak-anak, ikutilah Ustaz. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan menolong dan mengumpulkan kami pada saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah solusi yang menyampaikan, dan Tuhan juga memberkati anak-anak yang di rumah untuk bisa mengerti firman-Mu. Tuhan, saat ini kami bersama-sama mau duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lause mau ajak kita buka dari Alkitab firman Tuhan dari Mazmur. Mama, papa, buat anak-anak yang masih kecil, tolong dibantu. Terus kalau yang udah bisa buka sendiri,
Coba dibuka ya, di bagian tengah, bagi 2. Mazmur. Lalu dicari angka 91. 91. Mazmur 91 ayat 16. 91 yang besar, lalu cari yang tulis yang kecil angkanya 16. Oke, Lause bacakan buat anak-anak di rumah 1 kali. Coba duduk dan dengarkan baik-baik ya. Mazmur pasal 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Di ayat ini buat anak-anak yang kelas kecil, kita ambil bagian depannya saja ya. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Nah, anak-anak, di sini dikatakan panjang umur. Panjang umur berarti umurnya itu panjang. Umur pertama, kedua, ketiga, 10, 11, sampai panjang. Sampai Tuhan maunya seberapa. Lalu Tuhan berkata, selain dia dipanjangkan umurnya, Tuhan akan mengenyangkan dia. Mengenyangkan dia bukan sekedar Tuhan kasih makanan terus-menerus secara makanan ya, tapi Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap orang itu dipanjangkan umurnya dan Tuhan yang akan mengenyangkan dia. Tuhan yang akan memeliharanya. Oke? Ikuti Lause 1 kali lagi ya. Mazmur pasal 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. PowerPoint statement kita hari ini, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Lause Lucy. Happy birthday to you. Wah, anak-anak, Lause Lucy dapat hadiah, dapat kue ulang tahun. Tapi Lause Lucy nggak ulang tahun hari ini loh sahabat. Bukan hari ini. Terus ulang tahunnya kapan? Ulang tahunnya masih Januari. Aduh, kecepetan dong kasih. Iya. Kalau gitu ambil lagi deh. Boleh, nanti kasih lagi ya. Oh, oke. Ngomong-ngomong loh sahabat. Ya. Kalau lagi ulang tahun itu ya, Lause Lucy sih seneng banget. Kalau lo sahabat gimana? Oh, seneng juga dong. Anak-anak di rumah seneng nggak kalau ulang tahun? Pasti juga seneng mereka. Kalau Lause Aban, apa sih yang membuat ulang tahun itu menjadi berkesan? Senang, coba bagikan sama anak-anak semuanya. Yang pasti sih bukan kuenya. Karena Lause Aban nggak begitu suka kue. Ya dikit lah nggak apa-apa. Terus nggak juga kadonya. Kado? Enggak terlalu suka kadonya. Yang pasti ketika Lause Aban ulang tahun, Lause Aban paling suka ngapain tau nggak? Ngapain? Coba gimana Lause? Berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi umur untuk Lause Aban. Bisa lebih panjang umurnya, bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Itu yang paling Lause Aban senang ketika Lause Aban ulang tahun. Wah, itu luar biasa buat kita semua. Ternyata anak-anak bukan sekedar kue, bukan sekedar kado-kado ulang tahun. Yang terpenting lagi, kita harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Tuhan udah tambahkan umur kita gitu ya Lause ya? Iya, pertanyaannya kenapa Lause Lucy bertanya apa yang Lause Aban senang ketika ulang tahun? Iya, kemarin Lause Lucy ada baca dari Alkitab
ada satu raja, dia nggak bisa ulang tahun, Lause. Wah, kenapa? Hah, Lause mau tahu gak? Oh iya dong. Anak-anak mau tahu gak? Pasti dong mau tahu semua. Oke, kalau gitu Lause duduk di situ, anak-anak duduk di rumah, kita akan masuk dalam kisah raja ini. Wah, pasti seru rajanya nih ya. Iya. Kalau gitu, Lause Aban duduk dulu ya, dengerin ya. Lause Aban duduk yang manis di situ ya. Oke. Anak-anak di rumah juga. Oke, siap. Anak-anak sudah duduk? Ya, sudah ada Alkitabnya? Ya, bagus. Bersama-sama Lause, coba buka 2 Raja-Raja pasal 18. 2 Raja-Raja pasal 18 dan juga yang pasal 20. Oke? Sudah dapat? 2 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang depan 1-3 dan pasal 20. Ya, oke. Anak-anak, dari firman Tuhan ini yang Lause baca, Lause mau bagikan buat anak-anak semua. Di sini dikisahkan tentang satu orang raja. Rajanya namanya Hizkia. Raja Hizkia ini, seperti yang tadi Lause bilang sama Lause Aban, dia lagi sedih, dia nggak bisa ulang tahun. Kenapa ya? Ya, Raja Hizkia ini adalah raja yang baik. Tapi suatu hari dia sakit. Sakitnya berat. Dan bahkan Raja Hizkia tahu kalau sakitnya ini bisa membuat dia hampir mati, hampir meninggal. Nah, pada saat itu juga datanglah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia untuk menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada Raja Hizkia. Kata Nabi Yesaya pada saat dia ketemu dengan Raja Hizkia, dia sampaikan firman Tuhan. Tuhan bilang, "Hai Raja Hizkia, kamu harus memberikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Wah, mendengar perkataan Yesaya, Raja Hizkia sedih dan dia memalingkan mukanya ke dinding dan dia berdoa, "Ah Tuhan, saya sudah hidup sangat baik. Saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya setia, saya good loh di mata Tuhan." Dan dia berdoa, tidak sekedar berdoa, tapi dia sangat sedih sampai dia menangis. Nah, tetapi Nabi Yesaya belum lagi keluar dari perantauan tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota itu oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Wah, setelah Yesaya mendengar firman Tuhan itu, Yesaya pun kembali ke Raja Hizkia dan memberitakan firman Tuhan itu kepada Raja Hizkia. Wah, anak-anak, kalau kita lagi sakit, terus tiba-tiba mendengar hal seperti itu, happy gak? Ya, pasti kita senang. Nah, begitu juga Raja Hizkia. Raja Hizkia yang tadi sakit berat, dia tidak bisa sembuh, lalu dia mendengarkan bahwa Tuhan menyembuhkan dia.
Dia mendengar Tuhan menyembuhkan dia, bahkan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Dia sangat senang dan sangat bersyukur. Nah, anak-anak, Raja Hizkia bertanya juga kepada Nabi Yesaya. Tapi Nabi Yesaya sudah tahu sebelum Raja Hizkia mau nanya dia. Apa tuh? Raja Hizkia mau tahu apa sih tandanya Tuhan menyembuhkan dia. Lalu Nabi Yesaya bertanya kepada Raja Hizkia, Raja Hizkia, kamu mau tanda dari Tuhan itu apakah berupa dengan majukan bayangan itu 10 tapak atau bayangan itu mundur 10 tapak? Lalu Raja Hizkia bilang, kalau matahari berputar lalu bayangannya itu searah matahari dan dipanjangkan, itu biasa saja. Ya kan anak-anak? Arah jarum jam tuh. Ya kan? Begini. Nah, kata Raja Hizkia, tapi berbeda kalau arahnya terbalik. Jadi bayangannya itu mundur. Maka dari permintaan Raja Hizkia ini, Nabi Yesaya kasih tahu ke Tuhan. Dan Tuhan pun membuat hal itu untuk dibuktikan sebagai tanda bagi Raja Hizkia. Terjadilah bayangan matahari itu mundur 10 tapak sesuai yang diminta oleh Raja Hizkia sebagai tanda dari Tuhan. Anak-anak, begitu luar biasa Tuhan mengasihi Raja Hizkia. Tuhan memberkati, menganugerahkan Raja Hizkia umur 15 tahun lagi. Nah, dengan begitu dia pun tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Kita tahu bahwa setiap harinya, setiap tahunnya Tuhan sudah berikan buat kita, itu adalah anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan. Sebenarnya kita nggak berhak, tapi Tuhan mau kasih kita. Ingat yang tadi Lausaban udah bagikan buat kita semua. Pada saat kita ulang tahun, Tuhan sudah menambahkan usia kita. Tuhan sudah memperpanjang umur kita dan kita bersyukur untuk hal itu. Yang lain-lainnya itu hanya bonus. Oke anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah hidup yang Kau berikan bagi setiap kami. Ajar kami untuk bersyukur akan anugerah-Mu bagi setiap kami. Ajar kami juga untuk menjalani anugerah-Mu ini dengan pimpinan dari Engkau. Tuhan tolong kami bagaimana kami harus menjadi berkat, baik di tengah keluarga maupun di sekolah kami, dan juga kami sungguh boleh semakin bertumbuh kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang sudah kita dengar, jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi firman Tuhan tersebut kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian A Gift to You. All you
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dan kami mau mempergunakannya yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang sudah setia terus menjaga kehidupan kami, Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mempersembahkan persembahan kami, kiranya bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan yang boleh menolong kami juga Tuhan, belajar untuk mempersembahkan apa yang ada dalam diri kami, mempersembahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause punya beberapa pengumuman. Yang pertama, tema ibadah online sekolah minggu depan adalah Kitab Taurat ditemukan. Wah, Kitab Taurat apakah pernah hilang? Siapa yang menemukannya? Kita tunggu jawabannya di ibadah online minggu depan ya. Yang kedua, setelah ibadah ini, anak-anak jangan lupa mengisi link G-Form absensi yang sudah ada di grup kelas masing-masing. Terima kasih Papa Mama yang sudah membantu anak kelas kecil untuk mengisi G-Form tersebut. Yang ketiga, selama bulan Oktober di gereja, anak-anak bisa menyerahkan kotak persembahannya. Nah, ini adalah beberapa foto anak-anak yang sudah menyerahkan kotak persembahannya. Yang keempat, anak-anak masih ingat? Di bulan September kalian ada satu kegiatan. Ya, Zoom Fellowship. Dan di sana ada kuis Alkitab. Anak-anak, kalian ingin tahu siapa pemenangnya? Yuk, kita lihat. Oke, anak-anak, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, ingat tetap berdoa, baca firman Tuhan, dan selalu bersyukur. Happy Sunday, Tuhan berkati. See you next week. Bye.